Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini kita ngaji kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, masuk dalam bait yang kedua setelah kemarin kita bahas bait yang pertama atau kata-kata hikmah yang pertama. Kita masuk kepada kata-kata hikmah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka, keinginanmu, at-tajrida, di dalam tajrid. Nanti akan saya jelaskan. Ini kalimat-kalimat dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah sangat terkait dengan ajaran tasawuf. Maka banyak kalimat-kalimat yang sebetulnya bisa dipahami hanya dengan kajian tasawuf. Iradatuka, keinginan kamu, at-tajrida, di dalam tajrid, ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, sementara Allah memposisikan kamu di dalam keadaan asbab, minas syahwatil khafiyah, merupakan bagian dari nafsu syahwat yang samar, yang tersamarkan begitu. Wa iradatukal asbaba, dan keinginanmu di dalam asbab, ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi, sementara Allah memposisikan kamu, menempatkan kamu di dalam posisi tajrid, inhitatun anil himmatil aliyah, merupakan kejatuhan daripada al-himmatil aliyah, himmah yang tinggi. Di dalam bait yang kedua ini ada beberapa makna yang bisa dipahami hanya dalam kajian tasawuf. Yang pertama, at-tajrid. Apa itu tajrid? Tajrid itu keinginan untuk melepas dunia di dalam sisi pribadi orang tersebut. Keinginan untuk memposisikan dia dalam posisi juhud terhadap dunia. Keinginan untuk dia berada dalam posisi tidak mengambil banyak bagian dari dunia. Itu tajrid. Sementara ada kalimat selanjutnya adalah syahwat. Nah, bedanya syahwat dengan himmah, itu dua-duanya sama-sama nafsu. Tetapi syahwat itu lebih kepada nafsu yang buruk. Sementara himmah itu adalah kepada nafsu yang baik. Begitu. Maksudnya bagaimana kalimat ini? Pertama, ketika kita punya keinginan untuk berada di dalam tajrid, yaitu posisi di mana kita ingin meninggalkan dunia, tidak butuh terhadap dunia, atau hanya mengambil sebagian dikit daripada dunia. Sementara Allah memposisikan kita fil asbab, masih dalam keadaan sebab. Asbab itu maksudnya adalah keadaan di mana kita diposisikan untuk berada pada sebab dan akibat. Jadi mengerjakan sesuatu harus apa? Ada sebabnya gitu. Enggak begitu. Atau gimana? Pahamnya gini nih. Ada orang yang oleh Allah ditempatkan di dalam posisi ibadah terus. Dia udah nggak lagi mikirin dunia. Udah lagi nggak mikirin dunia. Ada yang memang udah ditempatkan oleh Allah dalam posisi itu. Paham sampai sini? Ketika Allah udah nempatin dia di posisi itu, tapi ada juga orang yang oleh Allah ditempatkan pada posisi asbab. Dia mesti nyari duit buat keluarganya, buat anaknya, atau ada seperti Iskandar Zulkarnain, raja yang besar. Memang oleh Allah diposisikan pada posisi asbab. Dia harus jadi raja yang bertanggung jawab, yang memakmurkan negaranya, memakmurkan rakyatnya. Allah
oleh Allah ditempatkan posisinya sebagai asbab. Kalau orang ditempatkan posisinya sebagai asbab, kagak usah punya kepengenan ditajrid. Yang lainnya gitu ya, ibaratnya gitu. Di posisi tajrid itu dia tinggalkan itu semua. Sebab itu bisa jadi syahwat adalah nafsu dalam diri yang al-khafiyah, yang samar. Yang pada akhirnya kalau kita pindah pada posisi itu, kita nggak akan kuat di posisi itu. Ada nggak orang yang ketika sebelumnya dia kerja, tapi ngerasa kayaknya gue nih harus tinggalin kerjaan nih. Gue pengen fokus terhadap jalan ibadah. Tiba-tiba di pertengahan jalan ketika jalan ibadah, ngerasa duit nggak punya. Ngerasa kebutuhan dia tidak tercukupi, sehingga kemudian berbalik kembali kepada asbab. Paham gak sampai di sini? Ada orang-orang yang memang oleh Allah ketika ditempatkan oleh Allah di posisi asbab, oleh Allah di posisi di mana dia berada untuk jalan bagaimana dia nyari usaha, yang ada orang di pundaknya, di pundak dia ini ada orang-orang yang rezekinya mengalir melalui dia. Tanggung jawab ini ya. Ada tanggung jawab di dia, begitu. Jangan kemudian memohon kepada Allah untuk berada di posisi tajrid, karena bisa jadi itu nafsu yang tersamarkan, nafsu yang tersembunyi yang sebetulnya malah nggak baik buat dia. Kalau kita sudah berada dalam posisi asbab, ya sudah, jalanin gitu ya. Posisi asbab itu adalah penempatan Allah buat kita, begitu. Sebab ada orang yang menuju jalan Allah dengan menjadi orang yang berada pada posisi asbab. Ada juga orang yang menuju jalan Allah yang berada pada posisi tajrid. Pernah nggak ngelihat orang yang kerjaannya nggak kerja? Kerjaannya nggak kerja coba tuh. Dia cuma sibuk ngajar ngaji. Dia cuma sibuk dia berzikir. Ya. Dia cuma sibuk ibadah kepada Allah. Tetapi oleh Allah sudah dipersiapkan dari mana saja jalannya yang rezekinya buat dia. Nah, ada orang yang diposisikan tajrid semacam itu. Bahkan ada orang yang seperti kalau kita ke Dieng itu ada namanya Mbah Panani. Mbah Panani ya. Di posisi Dieng tuh ketika dari jalan dari Wonosobo kemudian menuju Dieng itu, kemudian ketemu pertigaan ambil kanan tidak jauh, di sebelah kiri posisinya ada Mbah Panani. Katakanlah wallahu a'lam, dia memposisikan diri menjadi orang yang tajrid. Udah gak butuh dengan dunia. Dia tinggal di tenda. Begitu. Nah, ketika Allah posisikan dia dalam posisi tajrid, jangan meminta posisi asbab. Kenapa? Karena yang begitu tuh inhitatun anil himmatil aliyah. Menjatuhkan posisi syahwat dia yang tinggi, menjatuhkan posisi keinginan himmah dia yang tinggi. Harusnya dia udah tinggi, tapi keinginan dia terjun lagi kepada perkara dunia membuat dia kemudian jatuh dalam posisi yang begitu. Nah, untuk mengetahui posisi tajrid sama asbabnya gimana? Nah, nanti akan ada posisi di mana kita akan tahu kita ini sedang berada di posisi yang apa. Mana? Ya, gitu. Ini bukan perjalanan sebentar. Perjalanan ini adalah perjalanan panjang seorang salik di dalam suluknya. Untuk mengetahui kita ini posisinya di mana, lihat bagaimana perihal suluk kita di dalam perjalanan mendekati Allah bagaimana. Gitu. Ada beberapa orang yang memang posisinya tajrid. Saya punya guru Abah Haji Sukra, posisinya tajrid. Tapi saya juga punya guru posisinya di asbab. Nah, kedua belah pihak ini dalam posisi tajrid, dalam posisi asbab, tentu memang kehendak Allah. Tetapi bisa jadi posisi yang tadinya asbab
berubah menjadi posisi tajrid pada waktu yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Dan itu bukan nafsu, sahwatil khafiyah. Oh, biar dibilang orang tasawuf, biar dibilang orang ahli sufi, juhud terhadap dunia, lantas kemudian meminta kepada Allah untuk posisi tajrid, padahal Allah menempatkan dia pada posisi asbab. Itu minas syahwatil khufiyah. Begitu. Minas syahwatil khufiyah. Nah, itu begitu. Jadi Bang Didit kudu paham. Kita semua nih kudu paham suluk kita, perjalanan suluk kita sebagai salik. Kita ini di posisi apa? Kalau kita masih berada pada posisi asbab, ya sudah. Satu waktu Allah akan menempatkan kita pada posisi tajrid di dalam waktu yang oleh Allah sudah ditetapkan itu. Nah, gitu. Istilahnya kita nggak perlu meminta hal itu ya. Nanti akan paham sendiri seiring perjalanan waktu di dalam kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kemudian posisi asbab itu lebih rendah dibanding posisi tajrid? Memang ada orang-orang yang oleh Allah dikasih posisi asbab, namun bukan tidak manfaat. Bisa jadi seorang raja yang memang oleh Allah sudah ditempatkan pada posisi asbab, yang dia harus menjadi raja atau presiden barangkali, untuk kemudian menggunakan jabatan dia sebagai pimpinan negara untuk menyebabkan orang-orang menjadi makmur, untuk menyebabkan orang-orang menjadi sejahtera, untuk menyebabkan orang-orang kemudian menjadi bahagia. Nah, ini posisi ini bukan kemudian menjadi rendah, tidak, tetapi memang Allah menempatkan dia di posisi itu. Makanya jangan heran kalau ada ulama yang posisinya ya ngajar ngaji aja, ngajar ngaji dari pagi, siang, sore, malam terus ngajar ngaji. Bahkan Abu Yadim Yati ketika ditanya apa torikohnya, dia jawab aing mah ngaji, begitu. Torikoh aing mah ngaji. Maknanya aing mah ngaji itu memang beliau itu bukan berarti kemudian tidak punya torikoh, tetapi suluknya dia dengan cara kemudian ilmu. Pagi sampai menjelang malam dia tetap kemudian membahas kitab, ngaji dan sebagainya. Ada orang yang di posisi tajrid. Ketika di posisi tajrid jangan minta asbab. Ketika di posisi asbab, lanjutkan saja posisi asbab. Upayakan pendekatan kepada Allah dengan posisi yang ditentukan oleh Allah. Walaupun di asbab, kepala rumah tangga, belum bisa dia jadi tajrid. Atau dia sementara ini atau posisinya masih dalam posisi asbab. Yang asbab itu maksudnya menyebabkan sesuatu dan mengakibatkan sesuatu. Nah, ini posisi kita di mana? Nah, Bang Didit posisinya sekarang di mana? Apakah di tajrid, apakah di asbab? Ketika di asbab, ya sudah. Satu saat nanti akan tahu di mana posisi kita berganti dengan tajrid. Ketika posisi kita di tajrid, jalankan saja. Sebab ketika dipaksakan posisi itu, yang ada malah jadi nggak baik. Ketika orang ini ditempatkan oleh Allah di posisi asbab, dia meminta posisi tajrid. Tadi yang saya bilang, ketika dia meminta terus kemudian memaksakan dirinya pada posisi tajrid, tiba-tiba di perjalanan tajridnya dia akan menemukan kesulitan-kesulitan finansial, kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan-kesulitan dalam hidup, yang boleh jadi akhirnya kemudian dia kembali lagi pada posisi asbab, atau malah keluar dari jalur yang seharusnya dia mendekat kepada Allah, malah semakin jauh dari itu. Ketika dia berada pada posisi tajrid, jangan meminta pada posisi asbab. Ketika udah pada posisi tajrid, jangan jadi calo. Begitu. Ketika dia pada posisi tajrid, di mana dia sibuk dengan Allah, udah cukup.
boleh dibilang ada keputusasaan ya kalau kita pindah gitu ya. Satu itu ada keputusasaan, yang kedua ketika kita berada pada posisi tajrid, di mana kemudian kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah, memperbanyak gerakan tubuh kita hanya kepada Allah, lantas kemudian meninggalkan dunia, maka pada saat itu berarti ketika kita keluar dari itu, kita berarti keluar daripada menyerah dalam keadaan yang ditetapkan kepada kita oleh Allah. Nah, ada juga orang yang posisi tajrid, belajar tajrid, nyerah juga jadi calo tanah. Begitu, karena ngerasa tergiur lah istilahnya ya. Itu dia. Akhirnya ketika tajridnya dia berubah menjadi asbab. Ketika dia asik zikir, tapi zikirnya difungsikan untuk menjadi calo. Iya. Ketika asik zikirnya difungsikan sebagai buat nyari duit. Walaupun perhitungannya membantu gitu ya. Tapi di situ Niatan dia. Karena posisi dia tajrid. Kalau dia kemudian meminta menjadi asbab, maka anhitatun anil himmatil aliyah. Dia terjatuh pada posisi himmah, dari posisi dia terjatuh dari posisi yang tinggi menjadi posisi yang rendah. Gitu. Sebab ini ketetapannya bukan ada pada kita. Ketetapan ini ada pada ketentuan Allah. Sampai di sini paham? Nah, itu makna daripada bait kedua daripada Al-Hikam Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.